Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Mardijah, Ibu Guru Matematika di SMP Muhammadiyah Sampit. Nah, pada kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022, Ibu akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter dan pengembangan diri di SMP Muhammadiyah Sampit. Baik, kita langsung ke materi ya. Ya, jadi materi yang pertama tentang pendidikan karakter. Nah, sebelumnya apa itu pendidikan? Nah, mungkin kalian berpikir ya, pendidikan itu mungkin berkaitan dengan sekolah, guru, maupun tentang belajar. Nah, biasanya kita belajar di sekolah atau bisa juga belajar di rumah, didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Nah, sebenarnya ya, pendidikan itu lebih luas lagi pengertiannya. Jadi secara singkat, pendidikan adalah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, itu pengertian tentang pendidikan. Kemudian, karakter. Apa itu karakter? Nah, karakter adalah akumulasi kepribadian, watak, dan sifat individu yang mengarahkan kebiasaan dan keyakinan individu tersebut dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Jadi itu ya, arti dari pendidikan dan arti dari karakter. Kemudian, untuk pengertian pendidikan karakter itu sendiri, ini ada salah satu pendapat ahli ya. Jadi dia mengatakan begini, Kaimuddin, dalam jurnal bertajuk Implementasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013 tahun 2014, menyatakan bahwa pendidikan karakter itu adalah usaha sadar yang terencana dan terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh kembangnya seluruh potensi manusia yang memiliki watak berkepribadian baik, bermoral, berakhlak, dan berefek positif, konstruktif pada alam dan masyarakat. Seperti itu. Nah, kemudian fungsi pendidikan karakter itu apa sih? Nah, secara umum untuk fungsi pendidikan karakter ini adalah sebagai pembentuk karakter peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Nah, selain itu pula ada fungsi pendidikan karakter yang lain. Yang pertama, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia, sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Kemudian untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Dan yang ketiga adalah untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Nah, sebuah perjalanan pasti memiliki tujuan akhir. Nah, bagaimana dengan pendidikan karakter? Apakah dia juga memiliki tujuan? Nah, jadi tujuan pendidikan karakter itu ya pada dasarnya adalah untuk membangun generasi bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Nah, bagaimana mencapai tujuan tersebut? Nah, maka untuk mencapai tujuan tersebut, ya, di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang sumbernya berasal dari agama, Pancasila, dan budaya. Nah, selamat kalian telah memilih SMP Muhammadiyah Sampit sebagai awal masa pendidikan kalian di tingkat menengah. Jadi,
di SMP Muhammadiyah Sampit, kalian akan memperdalam keilmuan tentang keagamaan, akhlak, dan sopan santun. Jadi, belajarnya akan dibina bersama guru dan ustazah yang akan membina kalian untuk menjadi peserta didik yang memiliki karakter yang baik. Selanjutnya, pendidikan karakter juga dilandaskan oleh Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Ya, seperti yang kalian ketahui, Pancasila terdiri atas 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selain itu pula ada pendekatan budaya. Bagaimana kita mengenal budaya lokal? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan memahami budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Misal, kita tahu tentang tari, pentas seni, kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di daerah kita. Nah, seperti itu ya. Itu sama aja dengan melestarikan kebudayaan. Seperti itu. Selanjutnya, di Indonesia ya, gerakan penguatan pendidikan karakter itu fokus pada 5 nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila. Apa saja? Next, lanjut. Jadi, yang pertama adalah nilai karakter religius. Religius itu agamis atau berdasarkan agama, ya. Jadi, penerapan nilai karakter religius dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia sehari-hari itu dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama ialah cinta damai, kemudian toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, berpendirian teguh, percaya diri, kerjasama antar sesama pemeluk, ya, anti terhadap perundungan dan kekerasan, serta mencintai lingkungannya. Nah, seperti itu. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai karakter nasionalis. Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bahasa, lingkungan, sosial, budaya, dan politik bangsa. Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, itu dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya mengapresiasi kebudayaan Indonesia, kemudian menjaga kekayaan budaya Indonesia, cinta tanah air, dan menghormati keberagaman budaya, suku, dan agama. Nah, itu ya kriterianya. Yang selanjutnya adalah nilai karakter integritas. Jadi, nilai karakter integritas itu ialah nilai yang menjadi dasar perilaku setiap individu sehingga individu tersebut dapat dipercaya dalam perkataan dan perbuatannya serta berkomitmen terhadap moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, seperti itu ya. Jadi bagaimana Bu kalau misalnya kita mau melihat orang itu sebenarnya berintegritas atau tidak? Itu bisa dilihat dari pertama sikap bertanggung jawab, kemudian aktif terlibat dalam kehidupan sosial, kemudian konsisten dalam perkataan dan perbuatan yang berdasarkan kebenaran. Nah, jadi itu adalah kriteria seseorang sudah memiliki integritas atau belum, seperti itu. Nilai karakter yang keempat adalah nilai karakter mandiri. Jadi, nilai karakter mandiri di sini ialah sikap dan perilaku yang tidak bergantung pada orang lain dalam kehidupannya. Nah, tidak bergantung pada orang lain, berarti dia mandiri itu ya. Dengan kata lain ya, individu yang mandiri akan menggunakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mewujudkan harapan dan cita-citanya. Nah, jadi bagaimana sih penerapan nilai karakter mandiri? Itu bisa dilihat dari beberapa hal. Ya, diantaranya memiliki etos kerja yang baik, kemudian memiliki daya juang yang tinggi, kemudian tangguh dalam menghadapi tantangan, kemudian memiliki keberanian dan kreatif dalam bertindak. Yang selanjutnya adalah nilai karakter gotong royong.
Nah, gotong royong itu seperti apa, Bu? Apa yang seperti bapak-bapak yang gotong royong buat kerja bakti membersihkan lingkungan tetangga dan sekitarnya? Ya, itu bisa salah satu contohnya ya untuk gotong royong. Tapi yang di sini, yang dimaksud nilai karakter gotong royong itu adalah sikap dan perilaku yang menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu dalam menyelesaikan masalah bersama. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan salah satu contoh gotong royong adalah saling tolong-menolong sesama tetangga, itu termasuk. Nah, jadi itu salah satu penerapannya juga ya. Kemudian penerapan yang lain adalah menghargai sesama, kemudian dapat bekerja sama, mampu berkomitmen terhadap keputusan bersama, saling tolong-menolong. Nah, ini kan masuk. Kemudian rasa solidaritas dan sikap kerelawanan, serta anti terhadap diskriminasi dan kekerasan. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang ada timbul pertanyaan, mengapa pendidikan karakter itu penting? Kita lihat di sini ada gambar kumpulan orang-orang yang ditangkap karena setelah melakukan kejahatan. Jadi Pak Polisi ini berkumpul juga mengadakan konferensi pers untuk mengungkapkan kasus. Ini terjadi di Polres Lampung Utara. Nah, ini adalah salah satu akibat atau dampak dari pendidikan karakternya belum tertanam dengan baik di dalam diri orang-orang ini. Nah, sehingga benar ya, kalau misalnya pendidikan karakter itu tidak diajarkan, tidak dikenalkan sejak dini, maka akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat. Misalnya pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pencurian, kekerasan terhadap anak, dan lain sebagainya. Insya Allah di SMP Muhammadiyah Sampit kalian akan dibina agar memiliki karakter dan moral yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita lanjut tentang materi pengembangan diri di SMP Muhammadiyah Sampit. Apa sajakah pengembangan diri yang ada di SMP Muhammadiyah Sampit? Next. Jadi sebelum kita membahas tentang pengembangan diri, kita perlu pahami dulu apa yang dimaksud dengan pengembangan diri. Jadi, pengembangan diri itu meliputi segala kegiatan yang meningkatkan kesadaran dan identitas diri, mengembangkan bakat dan potensi, membangun sumber daya manusia, dan memfasilitasi kinerja, meningkatkan kualitas hidup, dan memberi kontribusi dalam mewujudkan impian dan cita-cita. Nah, itu maksud dari pengembangan diri ya. Selanjutnya, ekstrakurikuler. Biasanya kalau di sekolah disebutnya ekskul ya. Jadi yang dimaksud ekstrakurikuler itu adalah kegiatan tambahan di luar jam sekolah yang diharapkan dapat membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Ya, seperti itu. Jadi apa saja ekskul yang ada di SMP Muhammadiyah Sampit? Itu ada IPM, yang artinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Selanjutnya HW, Hizbul Waton, BTQ, baca tulis Al-Quran atau tilawah, kemudian pelatihan kompetisi sains, bola basket, sepak bola, PMR, Palang Merah Remaja, paduan suara, seni musik, seni tari, bahasa Arab, pencaksilat, dan lain sebagainya lagi. Nah. Pertama, kita akan bahas tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau misalnya di sekolah umum ya, di SMP-SMP yang lain, itu biasanya di sekolahnya ada OSIS, organisasi siswa intra sekolah ya. Tetapi kalau di sekolah Muhammadiyah itu namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah, itu yang disingkat dengan IPM. Nah, di PM di sini yang dimaksudkan adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. IPM pun saat ini sudah ada di 34 provinsi se-Indonesia ya.
Selanjutnya Hizbul Waton. Kalau di sekolah umum biasanya dikenal dengan pramuka. Jadi kegiatannya ya berupa panduan ya. Gerakan kepanduan Hizbul Waton adalah salah satu organisasi otonom di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian baca tulis Al-Quran atau tilawah ya, biasanya ini diajarkan untuk melafalkan dan menuliskan ayat-ayat Al-Quran dengan mengetahui kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, seperti makharijul huruf, panjang pendek, tajwid, dan gharib, sehingga tidak terjadi perubahan makna pada ayat Al-Quran. Selanjutnya, di SMP Muhammadiyah Sampit juga ada pelatihan kompetisi sains. Jadi kompetisi sains nasional itu biasanya disingkat dengan KSN. Itu adalah ajang kompetisi dalam bidang sains bagi para siswa SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia. Jadi para siswa akan dipersiapkan untuk mengikuti ajang kompetisi tersebut. Selanjutnya ada kegiatan PMR atau Palang Merah Remaja. Di tingkat SD sebenarnya sudah ada ya PMR mula, tetapi untuk di Kota Sampit jarang ada yang mengadakan PMR di tingkat SD. Jadi PMR mulai dikenalkan di tingkat SMP ya. Jadi untuk PMR sendiri adalah kegiatan remaja di sekolah atau lembaga pendidikan normal dalam kepalang merahan melalui program kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada ekskul pencaksilat. Pencaksilat itu apa sih Bu? Pencaksilat itu olahraga pertempuran yang secara kolektif mencakup seni bela diri dari berbagai gaya ya. Untuk pertempuran ini bisa sebagai sarana pertahanan diri dan menjadi olahraga yang kompetitif. Nah, ini salah satu teman kalian ya memenangkan lomba antar sekolah pada tanggal 30 November 2019 dalam bidang pencaksilat. Nah, seperti itu ya prestasinya. Kemudian ada paduan suara. Jadi di dalam dunia seni musik itu ada paduan suara. Jadi bentuk ansambel yang terdiri dari kelompok penyanyi serta pemain musik. Nah, dalam paduan suara keduanya saling berkolaborasi untuk membawakan berbagai lagu. Oke, sekiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan sekolah yang berikutnya.